Halo teman-teman dan Sobat Era Ino. Bagi teman-teman yang berencana untuk membeli rumah melalui KPR Bank UOB, bisa menghubungi saya, Caroline, di 0859 5631 8954 dan rekan saya Novita di 0878 2191 5824. Untuk program KPR dari Bank UOB sendiri, kita berkisar dari 4,9% selama 3 tahun pertama. Untuk info lebih lanjutnya bisa menghubungi kami atau bisa langsung datang ke cabang kami di Jalan Jenderal Sudirman nomor 55A. Hai Sobat Era Ino, dimanapun teman-teman berada. Juga saya mau menyapa yang ada di IG saat ini. Kita live di IG. Hari ini saya, Lucia dari Era Ino, ditemani oleh saya Robi ya, dari Pak Robi. Bank UOB. Saya Regional Manajernya untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah. Salam kenal semua Sobat IG, Sobat-Sobat Era Ino. Saya ditemani dengan Pak Robi hari ini. Dia kepala dari UOB. Kita ngobrol-ngobrol nih ya Pak Robi. Oke, Ci. Udah lama nih di UOB-nya menjabat kepalanya. Sejak 2011 saya dipercaya untuk memegang Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Yes. Oke, itu teman-teman berarti Pak Robi sudah cukup lama ya dari 2011. Berarti 2021 udah 10 tahun menjabat 10 tahun, sebagai 11 seorang tahun. kepala. Rambut saya udah putih-putih semua. Iya, karena 10 tahun menjabat kepala. Dulu masih hitam, terus nggak pernah putih. Oke. Nah, sekarang saat ini untuk tahun 2023 ini Pak Robi, ada program yang menarik nggak untuk sobat-sobat untuk yang mau membeli rumah melalui KPR dari segi bunga atau dari segi apapun, ada yang menarik nggak? Kalau beli rumah sih biasa Ci ya. Kalau beli rumah, tapi saya ada satu yang saya mau sharing nih Ci. Boleh silakan. 2023 kan katanya tahun resesi. Tahun resesi, betul. Kemudian bunga bergerak naik ya. BI naikin bunga terus karena inflasi tinggi, begitu juga yang di luar negeri. Jadi akan ada resiko bagi orang-orang yang bunganya floating nih Ci. Betul, Yang ya. bunganya floating ini yang sekarang sudah floating ini resiko. Nah, UOB itu punya program sekarang Ci untuk memindahkan pinjaman-pinjaman yang floating ini untuk ke UOB menjadi bunga fix kembali. Oh. Nah, promonya itu apa? Kan biasa kita kalau pindah itu kan floating kan, kalau kredit kita pindah bayar provisi. Bayar provisi. 1%. Iya. Kita kembalikan, Ci, kita cashback-kan biayanya itu. Provisinya itu? 110%. 110%. Berarti Yes. ditambahin ya. Yes, nanti ada bintang-bintang, ada syarat dan Oke, ketentuan berlaku. SK ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Yes. Oke. Nah, kita pindahkan ke UOB lagi, kita fixkan lagi 3 tahun. Bunganya 4,9. Jadi selama 3 tahun ke depan, 2023, 2024, 2025, kita nggak usah mikirin tuh yang namanya inflasi, kenaikan bunga. Karena itu udah fix lagi. Tapi setelah itu berarti nanti kita ikut floating lagi dong. Floating lagi, tapi Floating kita lagi. mikir nanti lagi. Berarti ini lebih kecenderungan untuk yang take over, betul nggak? Betul, take over sekali. Take over ya. Itu, karena kita Ya. sekarang promonya ini untuk cashback biaya provisi lagi. Jadi 110% ya. untuk teman-teman yang take over. Betul. Nah sekarang kalau yang buat KPR pemula nih, baru KPR itu ada program khusus nggak? Sama, gitu, yang kita- menarik gitu, seperti itu. 4,9% fix 3 tahun sama sih. 4,9% fix 3 tahun. Teman-teman, di UOB 4,9% fix 3 tahun. Betul. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan lagi ya, syarat-syaratnya gimana nih untuk karyawan dan pengusaha syarat-syarat Oke. KPR? Mungkin pada umumnya sama ya, tapi bisa dijelaskan lah mungkin. Siapa tahu UOB ada khusus gitu. Nggak Sama. usah pakai NPWP atau nggak usah pakai apa? NPWP bukan saya yang minta, itu dari OJK. Oke, udah. Jadi Ya, oke. semua yang beli rumah harus punya NPWP kan. NPWP, betul, Oke. ya. Kalau syarat pribadi sama ya, KTP. Umumnya, KTP. Kalau sudah menikah suami istri. Ya. Kemudian bukti suami istrinya harus ada surat nikah dan kartu keluarga. Kemudian NPWP pribadi. NPWP pribadi itu untuk yang data pribadinya. Kemudian untuk data pendapatannya, penghasilannya. Kalau yang karyawan slip gaji atau SPT. SPT tahunan bisa tuh, SPT tahun 2002, 2021, 2022. Bisa dimasukkan ya. Kita bisa SPT. masukkan, nanti kita bisa hitung tinggal bagi 12 dan lain sebagainya. Karena kan kadang-kadang misalnya gaji pokoknya agak kecil tapi insentifnya banyak, komisinya banyak. Itu kan ada di SPT semua.
kita Iya, bisa iya. seperti itu. Ya, kalau rekening koran umum ya 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir. Oke, oke. Sama untuk yang karyawan begitu, yang pengusaha juga begitu. Pengusaha juga begitu. Jadi kalau pengusaha juga bisa pakai SPT perusahaan. Apa nggak bisa nih kalau pengusaha? Beda. Kalau pengusaha yang dilihat adalah rekening koran. Rekeningnya, berarti SPT-nya nggak dilihat ya, Enggak, berarti. Karena biasanya, oh ya sorry lah ya. Biasa buat Oke, pajakan ya. ya. Nah, oke. Jadi sekarang gini, yang mau saya tahu ya, boleh nggak nih kita tahu gitu? Saya pengen terlebih tahu dari UOB. Kalau pengusaha itu marginnya diambil berapa persen ya? Macam-macam, kita ada buku panduannya sih. Jadi Oh, tergantung. jadi setiap jenis usaha tuh sudah ada panduannya kalau di UOB. Yang saya ingat itu rumah makan. Rumah makan itu bisa 40%. Ci. 40%. Iya. Oke. Jadi misalnya omsetnya 100 juta, kita hitung untungnya 40 juta. Iya. Itu yang paling tinggi ya. Berarti Yang paling kita ambil tinggi. yang paling tinggi rumah makan. Rumah makan yang Nah, saya ingat. sekarang yang paling rendahnya di apa Gas, tuh? Ci, 3% aja. Ah. Yang orang dagang gas tuh. Iya, iya, iya. Iya, itu kita punya panduan Marginnya cuma margin 3%. Karena memang tipis kan. Gas itu jual ya tipis lah ya. Oh, Dibilangnya saya pikir malah resikonya tinggi, jadi makanya marginnya kecil 3%. Dia yang barang-barang fast moving tuh rokok, agen rokok, sembako, gas itu kecil-kecil semua. Kecil-kecil Iya, marginnya 3 ya. sampai Jadi 5% kalau aja. misalnya kita 100 juta, diambilnya cuma 3%. Iya, Itu yang untung- paling kecil ya. Iya, untungnya jadi dihitung cuma 3 juta, 5 juta. Iya, berarti itu kalau mau ngambil KPR ke UOB harus ratusan juta ya supaya Yes, 3%. memang kalau yang dagang sembako, dagang gas pasti omsetnya ratusan juta. Ji. Ratusan juta ya. Dia cuma miliaran mungkin bahkan. puluhan juta mah nggak hidup pasti. Kayak hidup. Oke. Pada umumnya seperti itu ya. Nah, Gitu, oke. Nah, yang saya mau tanya, kalau PNS gimana nih? PNS kita bisa, kan bisa. gaji tercermin. Tercermin. Sebelum kita sampai panjang-panjang ya, saya ingin kasih 3 tips nih, Ci. 4 tips lah. Boleh, Yang bank suka tuh kalau kredit ya. Iya. Satu ya teman-teman semua ya, pastikan penghasilan tercermin di rekening, Ci. Iya, betul. Bayangin kan kita mau kasih pinjaman. Pasti satu yang ditanya, kamu bayarnya bagaimana? Begitu kan sebagai pemberi pinjaman, no? Iya, iya. Terus si orang yang minjem ini dia akan bilang, penghasilan saya 10 juta gaji saya. Per bulan misalnya ya. Terus pasti ada yang kedua dong, Ci. Buktinya mana, betul nggak? Ya. Kalau mulut doang mah gampang tuh, Ci. Buktinya mana? Ya, itu Rekening. Oke. Jadi kalau ada yang tunai, terus omsetnya tunai, aduh di bank susah deh. Karena kita nggak bisa ada buktinya, semua diomongan gimana. Nah, kalau gini gimana? Kalau misalnya tadi kita ngomong tunai. Iya. Oke, kita terimanya tunai, tapi kita store. Boleh. Nggak Boleh. masalah Nggak ya. masalah. Yang Oke, penting ada di rekening. Ada di rekening gitu. Misalnya rekening. penghasilan kita tunai hari ini 5 juta, saya masukin nih 5 juta. Besok penghasilan saya 10 juta, saya masukin 10 juta. 2 hari nggak ada, hari ketiga Yes, betul. nggak masalah Nggak ya. masalah. Nanti Oke. abis itu dia akan bayar supplier, dia akan transfer ke supplier, nggak apa-apa. Yang penting ada duit masuknya. Oh, jadi yang penting kalau saya bisa tangkap berarti tercermin di rekening. Yes. Oke, Nah, oke. kalau UOB ada toleransi, Ci. Ada Toleransinya? toleransi. Contoh, misalnya dia omset 1 miliar. Kita toleransi 70%. Contoh, misalnya dia cuma tercermin 700 juta. Kita hitung 1 miliar, Ci. Oh, Jadi iya. kita anggap 30% tunai. 30% tuh nih. Kita ada toleransinya. Ya, toleransi. Jadi Lumayan juga nih berarti ya Iya, jadi- buat teman-teman calon-calon yang mau beli rumah secara KPR tapi pengusaha di UOB lumayan tuh. Ada Berarti 30%. Ya, ada 30% untuk menaikkan toleransi untuk marginnya ya berarti itu tips ya. pertama, Ci. Oke. Tips pertama. Yang kedua adalah by checking. By checking ya. Si bank akan lihat historinya orang ini gimana. Jadi histori dilihat dari mana BI checking, Ci. Kalau teman-teman sudah sering lihat ya BI checking. Jadi kita akan ngecek nih, Bang. Ini teman-teman yang ambil KPR ini utang-utang sebelumnya bagaimana? Di bank lain ada modal, ada utang kartu kredit, ada utang KPR, udah ada utang apa, kita lihat lancar nggak? Iya. Jadi kalau ada yang batuk-batuk, kita sebagai mau minjemin duit pasti takut dong. Iya. Wah, kamu teh kemarin batuk-batuk, gimana kalau saya kasih duit sekarang? Semuanya. Jadi tolong dijaga itu. Kartu kredit, ingetin tanggal jatuh temponya kapan, angsuran mobil kapan. Nah, yang bahaya sekarang pay letter nih, Ci. Pay letter. Suka oke. belanja online, pay letter Iya, lupa iya. dibayar. Iya. Itu kadang-kadang susah jadi di bank. Ini utang kecil 500.000, 1 juta kagak dibayar. Kelupaan ya Kadang-kadang berarti. lupa. Jadi kan tapi kan ada Hal-hal effort kecil lebih. ya. Jadi yang kedua itu teman-teman ya. Terus yang ketiga, Ci, si bank tuh pengen lihat ini orang bisa nyimpen duit atau enggak. Jadi contohnya gini, kalau dia sekarang KPR, angsurannya 5 juta sebulan. Berarti
sebelum KPR dia bisa nabung 5 juta dong. Iya. Setiap bulan dia bisa sisa 5 juta dong, Ci. Jadi dia mau lihat. Jadi kalau ada orang mau KPR dikasih rekening nggak ada isinya, misalnya cuma ya saldo 500.000, sejuta, berarti selama ini dia nggak bisa nabung duit. Gimana kalau saya kasih KPR, nyicil dari mana selama ini habis-habisan dia, gitu. Jadi kadang-kadang bank suka minta mana dana mengendapnya, tabungan entah deposito. Tapi dana mengendap, kalau saya potong dulu nih, dana mengendap kita lihat di akhir bulan kan ya? Bisa akhir bulan atau average sih. Oh, average. Kita akan lihat ini orang biasa kan umumnya kan di akhir bulan tuh dilihat. Jadi kadang-kadang ya udahlah kita keluar masuk dulu, keluar dulu. Akhir bulan kita masukin lagi supaya dana di akhir bulan itu lumayan tinggi gitu. Iya, bisa begitu. Bisa juga ada orang yang suka ambil kumpul 10 juta depositoin apa semua. Pokoknya kita pengen lihat selama ini sebelum ambil KPR orang ini bisa ngumpulin duit nggak? Iya. Ada sisa nggak pendapatan dia? Iya. Kalau habis mulu gawat dong. Ya. Itu yang tips ketiga ya. Terus yang tips keempat tentu aja jaminannya harus marketable. Iya. Ya. Iya. Tidak banjir, biasalah ya itu. Iya. Jadi si bank tuh pengen lihat kalau amit-amit ada apa-apa, gampang nggak dijual lagi gitu. Itu Iya. aja sih 4 kredit itu Iya. yang empat hal itu yang bank lihat sih. Ya, teman-teman, itu 4 tips dari Pak Robi, dari UOB pada waktu teman-teman hendak mengambil keputusan untuk KPR. Yes. Jadi rekening koran tetap dijaga ya, keluar masuknya supaya nampak, betul kan? betul. Kedua, BI checkingnya BI ya, checking tadi dijaga. BI checking dijaga gitu. Yang ketiga tadi Kemampuan menyimpan uang. Itu kemampuan menyimpan uangnya. Yang keempat, jelas jaminannya. Harus Itu yang marketable. harus dilihat. Iya. Oke, itu. Thank you tipsnya gitu ya. Boleh saya tahu yang lain. Jadi tadi kita udah balik lagi nih ke PNS. Gimana nih PNS Nah, bisa? PNS bisa karena gaji dia tercermin, Ci. Gaji dia tercermin. Oke. PNS nggak ada yang tunai loh. Iya. Dikit-dikit yang tunai lah. Nggak semuanya hampir kayak sekarang PNS Bandung BJB pasti. Tercermin dari rekening. Ada slip gajinya, tinggal kita cocokin, Ci. Misal slip gaji 10 juta, masuk 10 juta kan beres. Bisa dia PNS. Nggak masalah ya Nggak berarti masalah. PNS. Soalnya kan ada beberapa bank juga, aduh PNS agak susah-susah Enggak, gitu. di UOB. Enggak ya gitu. Oke. PNS misalnya dia gajinya pokoknya mungkin kecil tapi tunjangannya gede, kasih SPT. Kan pasti lapor pajak tiap tahun. Ya, PNS. termin ya di SPT. Pasti, Oke. Nah, sekarang kalau yang saya mau tahu di UOB bisa take over nggak nih? Bisa. Jelas sekali ya, jelas yang sekali. tadi yang udah pertama dikasih tahu ya, Untuk- ada program khusus nih Iya. buat yang take over gitu. Karena nanti kita takutnya 2023 lebih naik lagi bunga. Yang lagi floating bahaya sekali. Misalnya floating sekarang udah berapa, kalau nanti bunga naik lagi dia akan naik lagi. Nah, boleh. Sekarang saya tadi boleh tahu tips yang keempat itu jaminannya harus marketable. Yes. Nah, syarat-syaratnya apa tuh jaminan yang marketable? Contoh ya, Ci ya, sutet mungkin ya. Iya, Nggak sutet. semua orang suka ditinggal dekat sutet. Kalau di UOB tuh minimal ke sutet 20 meter lah. Minimal sutet 20 meter. Ke tiangnya. Jadi ke tiangnya 20 meter. 20 meter minimal. Kemudian Oke. kuburan, Ci. Iya. Nggak semua orang deket kuburan mau. Ya tapi kan kadang-kadang kuburan murah. Dana aku cuma segini. Iya. Ya mau nggak mau di kuburan. Nah tapi itu bisa nggak kalau misalnya nih, Kalau- kebetulan saya ada klien gitu di kuburan gitu, rumahnya deket kuburan. Nah itu gimana? Kalau di bank agak susah, Ci, karena dia mikirin dia mau beli kebetulan, tapi kalau nanti amit-amit dia macet, saya mau jual lagi, ada yang mau beli nggak kan gitu? Oh, pemikiran begitu. Jadi jelas kalau untuk UOB kuburan ditolak nih. Iya. Atau misalnya, oh bisa, cuman tapi keluarnya cuman 50% plafonnya atau gimana? Pengalaman selama ini kalau Yobi maunya minimal 100 meter, Ci, dari kuburan. Dari kuburan 100 meter. Tapi saya- Masih bisa, cuma 100 meter. Iya. Gitu. Oke. Terus ada yang kedua, kemarin saya sempat di approve juga, Ci, kuburannya nggak kelihatan. Oh, kebetulan kuburannya nggak kelihatan. Ini perumahan Oke. ditembokin, belakangnya kuburan kan nggak kelihatan. Ya, Ya udah, akhirnya kita di approve juga gitu loh. Oke. Yang lainnya masih umum ya berarti ya? Ya sutet terus nggak banjir ya, Ci ya. Jadi Nggak kalau banjir. kalau Nggak, kita- kadang-kadang kan gini, kita waktu showing kan nggak musim panas nih, nggak banjir. Tiba-tiba pas lagi udah musim hujan baru ketahuan nih banjirnya gimana tuh? Biasa si appraisal, dia akan waktu dia survei, dia akan nanya ke rakyat sekitar. Daerah rakyat Iya. sekitar. Di sini banjir Oke, nggak? oke. Kayak gitulah. Kalau Oke. banjir agak susah juga di Nah, sekarang saya mau tanya, kalau pom bensin atau tempat ibadah gimana? Sebelahnya pom bensin, nah itu ada ketentuan harus 100 meter atau gimana juga? Kalau di UOB hanya beda satu rumah aja boleh.
Satu rumah. Jadi Iya. kalau persis sebelah nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi satu Nggak rumah bisa. aja, satu rumah Boleh. bisa kalau itu. pom bensin. Oh, pom bensin. Kalau ini tempat ibadah Tempat ibadah juga boleh kita. boleh. Nggak usah Yang beda satu masjid, rumah. enggak. Jadi Nggak apa-apa. langsung berdampingan boleh ya? Boleh. Oke. Asal bukan rumah ibadah yang dijaminkan ya. Oh. Karena ada kalau rumah ibadah dijaminkan ya nggak bisa kan, ruko misalnya, rumah dipakai sebagai gereja, waduh kita jangan, nggak berani tuh. Iya, Nanti iya. amit-amit kita mau ambil, jemaatnya pada demo lagi. Heeh. Oke. Tapi kalau rumah ibadah nggak ada masalah sih. Oke. Ya udah, mungkin syarat-syarat untuk jaminan sudah jelas gitu kan ya, dan tadi apa syarat-syarat untuk pengusaha apa segala macam Yes. udah jelas buat teman-teman, dan lagian juga Pak Robi sudah kasih tip yang luar biasa untuk teman-teman. Yuk teman-teman, apalagi yang ditunggu? Kalau teman-teman butuh KPR, segera ke UOB. Segera akan membantu teman-teman. Yes. Ya, teman-teman hubungi saya, Lucia dari Era Ino, dan saya lebih jelas lagi saya akan berhubungan langsung dengan Pak Robi. Ya, mungkin ada tambahan lagi Pak Robi? Nanti ada dua staf saya akan mengupdate sedikit tentang bunga atau promo ya. Ya, nanti ada bunga untuk tahun 2023. Yes. Bunga yang menarik jelas Ya. tentu, apalagi tadi udah kita bahas untuk take over. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah live di IG, juga untuk Pak Robi dari UOB yang Thank sudah you, meluangkan Chelsea. waktunya Ya, thank untuk you. bersama-sama dengan saya di Era Ino. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Bye. Sukses bersama keluarga.